Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam hidup, kita membutuhkan tuntunan dari suara Tuhan. Terutama saat mengalami pergumulan ataupun masalah. Dan tentunya juga saat kita mengambil keputusan. Anda dan saya pasti mau ketika mengambil keputusan, Anda bukan mengambil keputusan yang baik saja, tetapi yang terbaik buat kita. Dan Tuhan itu janjikan itu. Namun sayangnya, dunia yang kita hidupin ini penuh dengan suara-suara juga dari kebisingan dunia, informasi-informasi dunia, nasihat-nasihat dari dunia. Enggak semua nasihat dunia itu buruk, tetapi kadang bukan yang terbaik, dan kadang masalahnya adalah banyak sekali informasi dari dunia itu, sehingga membuat kita bingung. Dan bukan hanya bingung, membuat kita juga akhirnya membiasakan diri dengan suara dunia karena dia banyak. Lalu kita jadi nggak peka, nggak fokus dengan suara Tuhan. Tahukah Anda bahwa suara Tuhan itu tidak akan membuat kita bingung? Karena tuntunan Tuhan, suara Tuhan, untuk setiap keadaan hanya satu. Apa maksudnya hanya satu, Pak? Anda lihat, dia berkata kepada Maria dan Marta di dalam Lukas 10, hanya satu saja yang mereka perlu dan tidak bisa diambil dari mereka. Hanya satu. Lalu dia mengatakan kepada pemuda yang datang kepada dia bahwa hanya satu kekuranganmu. Itu membuat pemuda itu jelas, nggak bingung, dia tahu kekurangannya itu apa. Hanya satu aja. Kemudian juga di dalam Markus 12, dia mengatakan hanya satu hukum yang terutama, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu. Hanya satu, nggak susah. Hanya satu, nggak akan membuat Anda dan saya jadi bingung. Lalu kemudian juga di dalam Efesus, Rasul Paulus menulis di dalam Efesus, hanya satu tubuh, satu iman, satu roh, satu Tuhan, satu gereja, satu baptisan, satu Allah. Nggak akan membingungkan kita. Tetapi ketika kita dengar suara-suara dunia, kita akan bingung. Ya. Nah, kita lihat di sini, Tuhan memberikan kita suatu tuntunan yang pasti. Amin. Suatu tuntunan yang tidak akan membuat kita bingung. Karena tuntunan Tuhan itu selalu satu dan spesifik. Suara dunia akan memberikan kita banyak alternatif yang justru pada akhirnya membuat kita bingung dan khawatir. Sekarang undangannya, maukah Anda peka dengan suara Tuhan? Beberapa saat yang lalu, Pastor Ivan menyampaikan apa yang dia dapatkan dari Tuhan untuk mengambil bagian dalam doa dan puasa. Pastor Ivan juga menggunakan Matius 4 ayat 4 ketika Yesus dicobai di padang gurun, sebagaimana juga saya dapatkan juga. Dia mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Disinilah Tuhan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam doa dan puasa. Kenapa? Karena begitu banyak hal yang akan kita dapatkan dari doa dan puasa. Salah satunya, saat kita berdoa dan puasa, sesungguhnya kita sedang menggenapi Matius 4 ayat 4 ini. Kita abstain, kita tidak mengikuti, tidak mengindahkan, kita mengacukan seruan rasa lapar dari kebutuhan jasmani ataupun fisik kita, saudari. Sebaliknya, kita mulai memenuhi rasa lapar dari bread of life, dari firman Tuhan. Kita mulai melatih, melihat bahwa apa yang dikatakan sebagai realitas firman lebih benar daripada realitas dunia fisikal. Realitas fisik, kita merasa lapar. Tetapi kita bilang, no, itu bukan yang kebutuhan yang utama. Tetapi yang saya butuhkan adalah firman Tuhan, realitas firman. Dan semakin kita mengikuti doa dan puasa, maka sesungguhnya kita sedang melatih kepekaan akan suara firman Tuhan daripada kebisingan, daripada intuisi-intuisi dari dunia ini. Hasilnya, Anda dan saya akan lebih mudah mendengar suara Tuhan, baik sebagai tuntunan, didikan, karena suara Tuhan bukan hanya sekedar tuntunan, tapi kadang didikan, sebagai hikmat, dan juga sebagai otoritas. Anda ingat ketika Yesus dicobai di dalam Matius 4, pada akhirnya, pada pencobaan ketiga, dia katakan, "Enyalah engkau iblis." Semakin Yesus mendengar firman Tuhan, maka otoritas
suara otoritas semakin bergema. Pada akhirnya Yesus berkata, "Enyala engkau iblis." Dia sadar, bukan dia sadar, dia peka pada otoritas yang dimilikinya. Demikian juga Anda dan saya ketika mengambil bagian dalam doa puasa ini, Anda akan juga menjadi peka akan otoritas yang sudah dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Oleh sebab itu saya sangat menganjurkan agar jemaat Tuhan mengambil waktu dan juga komitmen untuk melakukan doa dan puasa dengan benar, agar kita lebih fokus dan peka pada suara Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.